Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Kurniawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau sharing materi aja mengenai fungsi pada Python. Jadi, apa sih gunanya fungsi pada Python itu? Nah, jadi apabila dalam sebuah pemrograman, kita memiliki beberapa program yang ingin kita gunakan tuh berulang-ulang. Namun kita nggak perlu membuat program tersebut berulang kali. Nah, itulah fungsi pada Python. Jadi, yang pertama itu, fungsi itu mengurangi menulis program yang berulang kali. Lalu yang kedua, membuat kode program bersifat reversible atau hanya didefinisikan sekali saja dan bisa digunakan berulang kali. Oke, kita langsung ke contoh aja. Saya akan membuat sebuah fungsi sederhana. Jadi, dalam membuat fungsi itu kita caranya itu dengan menggunakan def. Misalkan saya pengen def nama. Nah, terus saya print. Saya pengen namanya Asep. Nah, artinya nama Asep ini sudah tersimpan dalam fungsi nama ini. Dia tinggal memanggil fungsinya saja. Itu dengan nama seperti ini. Kita panggil sekali. Kita run, akan keluar Asep. Misalkan saya pengen 3 kali deh. Artinya kita tanpa menulis print Asep sebanyak 3 kali, hanya memanggil fungsinya saja. Kita run. Nah, berarti kita bisa memanggil Asep 3 kali seperti ini. Kita menggunakan fungsi sederhana. Selanjutnya saya mau membuat fungsi dengan parameter. Nah, parameter itu kayak gini. Misalkan orang, nama. Nah, dalam kurung ini disebut juga dengan parameter atau argumen. Fungsi dari argumen ini tuh sebagai inputan dari luar nantinya. Nah, seperti ini. Misal def orang nama. Print. Misalkan saya mau namanya gini lah. Orang itu bernama, ada suara bakso guys. Bernama nama. Nah, ini akan ini merupakan parameternya. Nanti merupakan input dari luar. Nah, seperti ini kita panggil ya. Kita tulis fungsinya. Kita panggil. Lihat. Di sini kita telah diberi hint. Dimana kita disuruh masukkan namanya. Atau parameter itu kan nama. Ketika namanya mau apa? Misalkan saya pengennya Dik-Dik deh. Kan orang Bandung Dik-Dik. Dik-Dik. Nah, ini kill dulu. Kita run. Akan keluar Asep 3 kali kan tadi udah. Lalu kita keluar orang itu bernama Dik-Dik. Oke. Saya pengennya misalkan parameternya A2 nih. Nah, saya buat fungsi data diri. Nama, usia. Nah, saya mau print nama, itu nama. Print usia. Nah, setelah itu saya mau memanggil nih dengan memanggil fungsinya tadi. Jadi, nah di sini diberiin lagi kan, kita suruh masukin namanya lagi. Misalkan mau namanya Rohmat Fauzi, Rohmat Fauzi ya. Koma. Nah, sudah sesuai berarti kayak gini. Tadi garis bawahi tinggal mengisi usianya. Nah, setelah kita tinggal mengisi usianya, misalkan usianya nggak usah tua-tua lah. 27 aja, 27 tahun. Oke. Ya, kita keluarkan ya. Maka setelah di run, keluar nama Rohmat Fauzi, usia 27 tahun. Nah, jadi itulah beberapa contoh. Yang pertama itu fungsi sederhana. Yang kedua dengan argumen atau parameter. Yang selanjutnya adalah multiple argumen atau parameter lebih dari satu ya. Oke. Terus saya mau lanjut, di mana dalam fungsi itu ada yang namanya fungsi tanpa pengembalian nilai dan fungsi dengan mengembalikan nilai.
Nah, kalau misalnya kita pengen buat fungsi yang tidak mengembalikan nilai itu seperti biasa sebenarnya. Misalkan saya pengen membuat sebuah program untuk menghitung pangkat 3 nih. Saya misalkan buat fungsinya dulu ya. Nah, saya fungsi pangkat underscore 3 gitu ya. Dengan angka 2 seperti di if else gitu ya. Enter, habis itu saya mau oh iya kan karena di pangkatan 3 kita akan memiliki sebuah operasi aritmatika. Dengan totalnya itu adalah angka, kalau pangkat itu kan bintang 2 kali, pangkat 3 gitu. Nah, habis itu ntar keluarnya saya pengennya total merupakan hasil dari angka yang dipangkatkan 3 gitu ya. Nah, jadi saya pengennya di ntar keluarnya bakal total dari yang telah dipangkatkan 3 merupakan hasil dari angka yang kita masukkan nanti, ikutan dari luar yang dipangkatkan 3. Oke. Ternyata saya keluarin nih kayak biasa ya, panggil fungsinya. Angkanya maunya misalkan masukkan angka 4. Nah, kalau 4 itu kan pangkatkan 3 itu 64. Coba kita di run dulu ya. Waduh, salah nih. Oh, salah. Kurang ya. Ini ada nyempil 1. Oke, di run. Nah, akan keluar 64 merupakan hasil dari 4 yang dipangkatkan 3. Oke. Jadi apabila kita pengen, jadi itu dari setelah ada yang namanya tanpa pengembalian nilai, maka ada yang namanya pengembalian nilai kan. Jadi maksudnya dari pengembalian nilai itu tuh kita tuh pengen gunain nilai tersebut atau hasil atau value dari fungsi yang telah kita buat tadi itu dipanggil lagi gitu untuk dioperasikan lagi, atau hanya dipanggil saja gitu ya. Caranya itu kita misalkan menggunakan variabel, misalkan A gitu ya, pangkat 3, 4. Kita memanggil sekali, lalu kita pengen manggil lagi, ditambahin 100 gitu. Ya, kayak gini, oke. Misalkan kayak gini, coba bisa kita run dulu ya. Nah, kan nggak bisa dong. Misalkan kayak panggil aja deh, print A ini ya. Bisa kita run ya. Nah, nggak bisa kan? Non. Sama kita ditambah 100 juga malah error. Nah, ini artinya ini merupakan fungsi tanpa pengembalian nilai. Gimana pun caranya, kita tidak akan bisa mengembalikan nilai ataupun hasil dari fungsi ini. Jadi kita nggak bisa munculin 64 lagi. Cara gimana? Yaitu dengan membuat sebuah sintaks ataupun maksudnya membuat sebuah kata kunci lagi gitu ya. Nah, kata kuncinya itu namanya return. Returnnya kita return itu adalah return total. Nah, kata kunci return ini digunakan dalam ataupun untuk mengembalikan nilai. Nah, coba ya. Setelah kita pakai return, kita run. Nah, maka hasil 64 ini akan diulang lagi ataupun dipakai lagi, kita gunakan kembali. Namanya adalah mengembalikan nilai. Nah, misalkan kita pengen mengembalikan nilai itu kita pakai untuk ditambah. Nah, tadi kan ditambah 100 ya. Kita coba lagi ya. Oke, di run. Maka operasinya akan ditambahkan ya. Jadi 64 hanya 64 ditambah 100 164. Nah, kurang lebih seperti itulah perbedaan dari fungsi pengembalian nilai dengan tanpa pengembalian nilai. Oke, langsung aja kita ke materi yang selanjutnya. Itu adalah ada variabel lokal dan variabel global. Nah, variabel global itu adalah variabel yang bisa diakses dari semua fungsi, sedangkan variabel lokal hanya bisa diakses dalam fungsi tempat ia berada saja. Nah, contohnya misalkan saya punya variabel ya, laptop sama dengan Lenovo. Misalnya laptop Lenovo gitu ya. Nah, terus saya pengen membeli laptop baru, misalkan dev beli laptop. Fungsi beli laptop
dengan laptop baru. Oke. Nah, saya buat variabel di sini laptop itu sama dengan laptop baru, di mana karena saya ingin beli laptop baru, otomatis kan ntar laptopnya akan berubah ya. Jadi laptop yang kita inputkan di sini, parameter sini kan input dari luar, maka input dari luar itu akan mengganti laptop yang menjadi variabel awal saya, itu Lenovo. Oke, selanjutnya saya mau pakai print. Saya membeli laptop baru, merek laptopnya. Oke, kalau udah saya panggil nih, panggil fungsinya beli laptop. Misalkan saya mau beli laptopnya Asus ya, keren Asus. Terus bawahnya saya mau print, pamer nih. Sekarang laptop saya adalah laptop. Nah, otomatis yang saya inginkan di sini adalah Asus dong. Nah, setelah coba di run, saya membeli laptop baru merek Asus. Namun sekarang laptop saya adalah Lenovo. Lah, kan harusnya Asus dong. Nah, maka dari itu laptop sama dengan laptop baru ini merupakan variabel lokal. Nah, di sini merupakan variabel global. Nah, seperti itulah perbedaannya. Jadi, variabel lokal itu hanya bisa diakses dalam fungsi tempat ia berada saja. Jadi, mau gimana pun, diganti apapun ini, dia tidak akan merubah apapun. Nah, bagaimana caranya supaya kita menggantinya dengan kita ingin memunculkan, jadi kayak laptopnya tuh pengen Asus gitu ya. Yaitu kita tinggal tambahkan kata kunci global dengan variabel globalnya. Itu di sini variabel global, itu variabel global, dan di sini variabel lokal nih. Variabel lokal. Oke. Nah, setelah seperti ini, kalau udah, maka kita coba run ya. Nah, saya membeli laptop baru merek Asus. Sekarang laptop saya adalah Asus. Itulah perbedaannya dari variabel lokal dan variabel global. Oke, ngerti? Sudah, oke. Oke, materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lambda. Jadi, lambda itu merupakan sebuah fungsi anonim yang tidak bernama, atau lambda expression ini digunakan untuk membuat fungsi kecil yang hanya satu baris. Jadi, lambda ini memang jarang digunakan ya. Jadi, cara penulisannya itu pertama-tama kita harus menulis sebuah variabel. Misalkan saya pengen membuat variabelnya itu adalah variabel aja deh namanya. Nah, variabel ini lalu saya tulis lambda. Lalu kita kasih argumennya dengan menggunakan titik 2. Lalu di print argumennya. Sebenarnya mudah membuatnya, yaitu hanya tinggal menggunakan variabel lambda argumen titik 2 print argumennya. Enter. Cara memanggilnya adalah tinggal tulis variabelnya lagi. Lalu setelah kita menggunakan kurung ini, kita suruh masukkan parameter, yaitu parameter argumennya, dimana setelah kita menulis lambda kan ada argumen. Nah, argumennya kita mau menulis apa nih? Misalkan kita tulis algoritma pemrograman. Itu mudah. Oke, langsung aja coba di run. Nah, langsung muncul algoritma pemrograman itu mudah. Oke, contoh lain misalkan saya mau menjumlahkan dua parameter. Jumlah sama dengan lambda A, B, titik 2, print operasinya itu A ditambah B. Oke, langsung aja untuk menulis memasukkan parameternya. Parameter A kita misalnya masukkan 5, parameter B masukkan 8. Oke, maka hasilnya berapa? 13. Akan keluar algoritma pemrograman itu mudah 13. Jadi itulah mengenai lambda.
Oke, sampai saat ini dulu materi yang setelah saya sampaikan. Pertama ada definisi fungsi, lalu ada fungsi sederhana, ada contoh fungsi mengembalikan kata pengembalian nilai, lalu ada variabel lokal dan global, yang terakhir adalah lambda. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.